Christian Eriksen bergabung dengan Manchester United di tahun 2022 kemarin. Ia direkrut dari Brentford pasca pulih dari penyakit jantung yang menimpanya. Mantan pilar Inter Milan itu bisa dikatakan tampil apik bersama setan merah sampai sejauh ini. Ia sempat jadi sosok vital United di musim 2022-2023 kemarin. Meski begitu, kebersamaan Eriksen dan Manchester United disebut akan berlangsung singkat. Sang gelandang dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti. Ini disebabkan karena ia mulai tersisih dari skuad setan merah. Dirinya kalah bersaing dari wonderkid MU, Kobbie Mainoo, yang saat ini jadi andalan Erik ten Hag di lini tengah. Ia juga disebut telah menemukan kandidat klub barunya di musim panas nanti. Eriksen sendiri ingin kembali ke Ajax Amsterdam, klub yang telah membesarkan namanya di persepakbolaan Eropa. Gelandang Denmark juga sudah menjalani komunikasi dengan pihak Ajax mengenai kepindahannya. Kontrak Eriksen di Old Trafford juga akan habis pada Juni 2024 nanti, sehingga ia bisa terbang ke Belanda dengan cuma-cuma. Bomber baru Inter Milan Marcus Thuram dikabarkan hanya mengalami cedera ringan ketika menghadapi Atletico Madrid di leg pertama UCL musim ini. Sang pemain disebut hanya akan absen beberapa pekan ke depan. Thuram sangat diharapkan bisa pulih dan bermain dalam leg kedua kontra Atletico pada 13 Maret mendatang di Wanda Metropolitano. Kendati demikian, ia bakal absen dalam 4 laga Serie A, yakni saat menghadapi Lecce, Atalanta, Genoa, dan Bologna. Kendati absen lebih dari 2 pekan, setidaknya cederanya Thuram tak separah dari yang diperkirakan sebelumnya. Alhasil, Inter bisa sedikit bernapas lega karena tak kehilangan striker andalannya itu jauh lebih lama. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun tersebut tampil menyala di musim perdananya berbalut kostum La Beneamata. Sampai sejauh ini, pemain berjuluk si tikus itu telah membukukan 12 gol plus 11 assist dari 34 laga di lintas kompetisi. Inter Milan dan Juventus adalah 2 rival sengit di Serie A dalam beberapa dekade terakhir. Baik Nerazzurri ataupun Bianconeri telah sama-sama berambisi menjadi yang terbaik di kasta teratas sepak bola Italia. Belakangan ini Inter justru berada di atas Juventus meski masih kalah dari jumlah perolehan Scudetto. Sinyonya tua tercatat kali terakhir menjuarai Serie A di musim 2019-2020. Sejak saat itu mereka tak mampu merengkuh gelar mayor domestik kembali sampai kini. Perebutan zona Liga Champions pun justru menjadi target mereka di musim ini. Berbeda dengan Inter yang kerap kali muncul sebagai penantang gelar domestik. Nerazzurri bahkan sukses merebut Scudetto di musim 2020-2021. Meski itu menjadi musim terakhir mereka mencicipi manisnya membawa pulang gelar mayor. Di musim 2023-2024 ini, Inter diyakini bakal mengukir kembali kisah manis mereka merengkuh Scudetto. Bersama sang iblis Piacenza, yakni Simone Inzaghi, Inter mampu bertumbuh menjadi tim tangguh yang disegani lawan, baik di kancah domestik maupun Eropa. Untuk saat ini mereka bahkan sudah mencetak 59 gol, sehingga menjadi tim yang paling produktif di negeri pizza. Menurut jurnalis Italia Riccardo Trevisani, Inter dan Juventus berada pada level yang berbeda. Dalam pandangannya, Juventus arahan Allegri hanya memprioritaskan hasil akhir dan tak terlalu peduli dengan gaya permainan mereka. Tetapi sebaliknya, Inter asuhan Inzaghi bermain dengan permainan yang mengalir dengan tempo tinggi. Trevisani bahkan berani membandingkan Inter era Inzaghi dengan tim nasional Brasil, sedangkan Juventus versi Allegri kini tak ubahnya seperti timnas Costa Rica. Yann Sommer telah terbiasa menjadi andalan di bawah Mistar Inter semenjak pertama kali didatangkan. Kiper berusia 35 tahun ini sering mencatatkan clean sheet saat bermain bagi Nerazzurri. Sepanjang musim ini bergulir, ex-Bayern Munchen itu telah membuat 21 clean sheet serta baru kebobolan 14 gol di semua kompetisi. Bahkan dalam beberapa pertandingan, Sommer tak perlu bekerja ekstra untuk melakukan penyelamatan penting. Terlebih ketika timnya menjamu Salernitana beberapa hari lalu. Berhadapan dengan tim yang berjuang menghindari jurang degradasi, Inter tak membiarkan satupun tembakan tepat sasaran datang ke gawang mereka.
Catatan apik itu rupanya berlanjut saat Nerazzurri berlaga di Liga Champions melawan Atletico Madrid. Pada leg pertama babak 16 kemarin, Los Rojiblancos yang melakukan total 7 tembakan, tak ada satupun yang mengarah tepat ke gawang Sommer. Namun sejatinya terdapat beberapa faktor lain seperti kurang akuratnya sepakan pemain Atletico hingga kokohnya benteng pertahanan Inter yang dikomandoi Stefan de Vrij. Meski begitu, catatan tersebut terasa istimewa bagi Inter, terlebih untuk Yann Sommer sendiri. Pasalnya, Gazzetta dello Sport mencatat jika kesuksesan Inter tersebut menjadi yang pertama kalinya sejak tahun 2006. Di tahun itu, hal serupa pernah dialami Inter atau tepatnya dalam fase grup Liga Champions saat menjamu Sporting Lisbon. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu mengklaim bahwa dirinya adalah regista alias deep laying playmaker terbaik di dunia saat ini. Pelatih Inter, Simone Inzaghi telah menggeser posisinya lebih ke belakang daripada sebelumnya. Pemain asal Turki itu kini memainkan peran sebagai gelandang bertahan yang menjadi posisi paten dari sang pemain. Ia bertugas mendistribusikan bola serta memotong serangan lawan dari sektor tengah. Gelandang 30 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol plus 3 assist dari 30 laga di semua ajang untuk musim ini. Tentu banyak yang terkejut bila Hakan bisa beradaptasi dengan baik di posisi barunya itu. Namun ia mengaku sudah yakin sejak awal musim jika dirinya bakal bersinar sebagai regista. Hakan bahkan dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai regista terbaik di dunia saat ini. Beberapa bulan lalu saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu regista terbaik di dunia. Namun anehnya tak ada yang mempercayai saya. Tapi saya selalu percaya pada diri sendiri, saya tahu kualitas saya dan saya tak takut pada siapapun. Ujar Hakan Calhanoglu. Mantan gelandang AC Milan itu bahkan menyebut jika kemampuannya sebagai seorang regista telah mengungguli para pemain top macam Enzo Fernandez, Joshua Kimmich, Rodri, hingga Toni Kroos. Para pemain lain tak melakukan apa yang saya lakukan di atas lapangan. Sebagai contoh, saya tak pernah mencetak gol dari jarak dekat, tetapi dari jarak 25-30 meter atau melalui tendangan bebas. Ini adalah hal-hal yang sulit untuk dilakukan mereka. Tegas pemain Turki tersebut. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.